warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poja Rizko selaku mahasiswi Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan mengabarkan berita mengenai keluhan masyarakat terhadap bantuan yang tidak merata. Oleh karena itu, hari ini kita berkesempatan hadir mewawancarai salah satu narasumber kita selaku Bu RT di Kampung Cicuon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Poja Rizko selaku mahasiswi Universitas Terbuka. Bagaimana kabar Ibu hari ini dan perkenalkan dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nama saya Bu Ita. Saya selaku Bu RT dari Kampung Cicuon RT 2 RW 4. Alhamdulillah baik kalau saya. Bu, bagaimana sih kondisi mengenai penyaluran bantuan sosial di lingkungan Kampung Cicuon ini? Untuk penyaluran sendiri sih sebenarnya kurang merata ya, karena di kampung RT 2 ini kebanyakannya bermata pencaharian buruh tani, bahkan ada yang tidak bekerja. Nah, yang bermata pencaharian ini justru yang tidak dapat bantuan ini, sehingga tidak kurang merata karena mungkin ada beberapa faktor ya. Apa sih Bu penyebab hal itu bisa terjadi? Apa karena data yang kurang akurat? Ya, tepat sekali, data yang kurang akurat. Kebanyakan dinas sosial sekarang kan melihat datanya itu dari data lama, sehingga tidak merata pembagian bantuan sosialnya. Misalnya ada warga yang dulunya miskin, kemudian sekarang punya usaha kecil, nah itu masih dapat bantuan. Sedangkan di sekitar saya, di sekitar lingkungan saya ada warga yang janda, hidup sendiri dan tidak punya usaha apapun, itu belum mendapatkan bantuan sosial sendiri. Maka dari itu saya sebenarnya sudah mengusulkan, tapi memang pendataan itu sangat lambat. Apakah warga sudah menyampaikan keluhan secara langsung Ibu? Ya, hampir setiap hari ada yang menangis, ada yang menggerutu ke saya, terus ada yang mengadu nasib, menyampaikan keluhan-keluhannya tentang kenapa sih saya tidak dapat bantuan sosialnya. Sebenarnya saya tidak hanya diam, saya juga sudah mengusulkan kepada yang berwenang, pihak yang berwenang. Namun memang prosesnya itu cukup lama dan cukup lamban juga. Misalnya di warga saya ada satu ya, Bu Mimin, usianya sudah 72 tahun, hidup sendiri, makan pun seadanya. Sedangkan tetangganya ada yang padahal beliau sudah punya usaha sendiri, namun bantuannya masih tetap mengalir sampai sekarang. Apakah ada respon dari pemerintah desa mengenai pengajuan pembaruan data itu Ibu? Untuk pemerintah desa sendiri sangat membantu, cuman memang pemerintah desa kan terbatas ya wewenangnya, sehingga desa pun harus memverifikasi lagi ke dinas sosial kabupaten. Pernah suatu hari juga saya dengan beberapa RT lain rapat di desa, membawa fotokopi warganya, aktenya, dan lain-lain sebagai syaratnya. Namun kan di pihak dinas sosial sendiri harus ada prosesnya, verifikasinya dulu, sehingga itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Kalau menurut Ibu nih, apa sih yang bisa dilakukan agar bantuan ini lebih adil dan tepat sasaran? Untuk menurut saya ya, yang pertama itu pembaruan data ya harus dilakukan secara aktif dan berkala. Jangan melihat data yang sudah lama. Kemudian yang kedua, RT dan RW itu harus dilibatkan secara langsung, karena RT dan RW ya yang melihat warganya secara langsung. Kemudian yang ketiga itu, kalau misalnya ada informasi mengenai bantuan harus dilakukan secara terbuka. Jadi nggak ada yang namanya itu iri dengan tetangga, atau misalnya rasa curiga dengan tetangga. Apakah ada upaya dari warga sendiri untuk saling bantu di luar bantuan pemerintah Ibu? Alhamdulillah kami sendiri setiap hari Jumatnya selalu ada infak ya. Nah, infak itu diperuntukkan bagi warga yang kesulitan. Akan tetapi dari infak tersebut ada juga beberapa warga yang sukarela memberikan bantuan seperti beras,
pakaian, kemudian bahan-bahan kebutuhan lainnya. Tapi kan itu bersifat sementara ya, karena tidak mungkin setiap harinya diberikan bantuan terus gitu. Kalau Ibu ingin menyampaikan pesan ke pemerintah, apa sih Ibu pesan yang ingin Ibu sampaikan? Yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah yaitu rasanya keadilan ya, karena di desa saya belum adanya rasa keadilan, baik itu untuk pemerintah. Saya sampaikan kepada dinas sosial dan kepada petinggi-petinggi lainnya untuk merasakan apa yang dirasakan keluarganya. Jadi pemerintah daerah itu jangan hanya melihat warganya dari katanya saja, tapi coba tolong lihat secara langsung keadaan warganya. Dan satu lagi, mohon untuk dilibatkan saya sebagai ketua rukun warga di sini. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan keterbukaannya dalam berbagi cerita. Semoga suara dari Kampung Cicual ini bisa sampai kepada pihak-pihak berwenang dan bantuan kedepannya bisa lebih adil dan merata. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Dia ya yang sudah datang ke kampung kami dan mendengarkan keluh kesah warga saya. Kemudian terima kasih juga atas perhatiannya. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mendengarkan berita hari ini. Semoga berita hari ini bermanfaat bagi semua orang. Sekian, sampai bertemu di lain hari.